Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya memanfaatkan aplikasi Canva ya, terutama Canva AI dalam hal coding, membuat aplikasi pemilihan online. Kalau di sekolah tentunya kalau di tingkat SMP dan seterusnya ada pemilihan ketua OSIS. Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan AI Canva, kita membuat aplikasi pemilihan ketua OSIS atau voting. Nah, di sini untuk prompt-nya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini buatkan aplikasi pemilihan online, kemudian logonya ya. Jadi nanti ada logo, kemudian juga ada gambar calon. Silakan untuk logo dan gambar calonnya disimpan di aplikasi atau di web freeimage.host ya. Nah, di sini ada logo, kemudian namanya aplikasi pemilihan online. Kemudian di halaman login ada dua pilihan, yaitu login sebagai pemilih, kemudian juga login sebagai admin. Kemudian di bawahnya ada kotak username dan password. Nah, untuk pemilih, username dan passwordnya diambil dari spreadsheet ini ya, dari Google Sheet. Nah, silakan dibuatkan dulu datanya, data pemilihnya ini sebagai contoh saja. Kalau sudah dibuatkan seperti ini, nah ini cukup sampai kolom kelas ya. Kalau fotonya tidak usah, tapi boleh juga digunakan foto ya untuk pemilihnya. Cuman yang digunakan saat ini yaitu sampai kolom C saja. Sesudah dibuatkan data pemilihnya, silakan pilih file, kemudian kita pilih bagikan, kemudian pilih publikasikan ke web. Nah, di bagian tautan pilih seluruh dokumen, kemudian di bagian ininya kita pilih CSV ya. Kemudian di blok, klik kanan, copy ya. Kemudian masukkan di prompt ini. Kemudian yang selanjutnya untuk username dan password admin dibuatkan sama saja yaitu admin-admin. Nah, di halaman pemilih nanti berisi header ya. Jadi ada header berisi logo, kemudian tulisan e-voting, kemudian ada nama pemilih, kemudian ada calon ya. Nah, calonnya berisi foto, kemudian nama ya. Kemudian calon 2 berisi foto dan nama sama ya. Kemudian di menu admin ya ada total pemilih yaitu dulu di sini disebutkan ya, cuman dikosongkan pun tidak apa-apa. Kemudian juga sudah memilih dihitung otomatis. Kemudian juga presentasi pemilih ya, partisipan itu otomatis. Kemudian pasangan calon 2. Kemudian di bawahnya ada rekapitulasi hasil mencakup nomor, nama calon, jumlah suara, persentase, dan progres. Kemudian juga ada footer aplikasinya, ya silakan dibuat. Nah, setelah itu kita masuk ke Canva AI, kemudian diletakkan perintahnya, kemudian kirim. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Nah, ini untuk tampilannya memang agak kurang baik ya di sini. Nah, untuk versi pertama ini masih saya coba ada masalah di username dan password pemilih itu di sini diharuskan menggunakan NISN. Nah, kemudian diperbaiki maka muncullah versi kedua ya. Nah, versi kedua seperti ini. Nah, sekarang kita coba dulu hasilnya. Yang pertama ada logo sekolah ya ini bagus ya. Kemudian ada aplikasi pemilihan online, kemudian di sini ada silakan login untuk melanjutkan. Nah, di sini ada sebagai pemilih, ada sebagai admin ya. Kita bisa
mengklik sebagai pemilih atau sebagai admin. Nah, ketika kita mengklik sebagai pemilih, maka di sini perintahnya pun masuk sebagai pemilih. Nah, di sini ada tulisan gunakan username dan password yang telah diberikan, kemudian ada puternya. Nah, sekarang kita coba ya masuk sebagai pemilih. Nah, sebagai pemilih, kita lihat ke sini ya. Username-nya adalah user 1, kemudian password-nya adalah 5 kali. Kita coba ya. User 1, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian masuk sebagai pemilih, kita coba. Nah, ternyata bisa ya, bisa login. Nah, di sini muncul voting, kemudian namanya muncul ya, ini user 1. Kemudian tombol keluarnya juga ada di sini berwarna merah. Kemudian di sini ada informasi pemilih, namanya user 1 ya. Kemudian statusnya di sini ada belum memilih. Nah, ini belum memilih, kemudian juga warna kuning. Nah, kita perhatikan ya nanti setelah kita memilih apakah status ini berubah atau tidak ya. Kemudian di sini ada pilihan pasangan calon ya. Ada foto, kemudian juga ada nama ya. Nah, di sini kita bisa mengklik pilihan 1 atau pilihan 2, kemudian kita bisa kirim pilihan. Nah, untuk sementara kita jangan dulu memilih ya, kita coba dulu masuk sebagai admin. Nah, jadi sebagai pemilih itu sudah bekerja ya, aplikasinya sudah berjalan. Sekarang kita coba sebagai admin. Password-nya adalah admin, user-nya admin, password-nya admin. Kita coba masuk. Nah, di sini sama ya sesuai harapan, di sini ada header logo ya, ada header aplikasi, ada logo, ada nama aplikasi, kemudian juga ada tombol keluar. Kemudian di sini muncul total pemilihnya 5 ya. Coba kita lihat di spreadsheet-nya, betul ya. Di spreadsheet-nya ada 5. Nah ini aplikasi otomatis menghitungnya sendiri. Kemudian sudah memilih 0 ya. Kemudian persentase 0%, kemudian pasangan calon 2. Nah, di sini muncul rekapitulasi hasil, nomor, nama calon, jumlah suara, persentase progres, kemudian juga ada grafik hasil pemilihannya ya. Di bawahnya sama ada puter. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan pemilihan. Apakah hasil pemilihannya masuk ke rekap atau tidak ya. Sekarang kita coba dengan user 1 dulu ya. User 1 password-nya 1, 2, 3, 1, 5 kali ya. Kita pilih sebagai pemilih. Nah, sekarang kita coba memilih ya. Kemudian di sini kita perhatikan statusnya, di sini statusnya belum memilih. Kita coba memilih calon 1, kemudian kirim pilihan. Nah, ketika sudah memilih, maka muncul ucapan terima kasih Anda sudah memberikan suara dalam pemilihan ini ya. Karena di dalam prompt, di dalam perintah awal juga diperintahkan seperti itu. Harus ada ucapan terima kasih. Kemudian di sini untuk statusnya pun berubah. Dari awalnya sudah memilih menjadi yang awalnya belum memilih menjadi sudah memilih ya. Sekarang kita klik keluar. Kemudian kita coba dengan user yang sama apakah bisa memilih atau tidak ya. Tadi itu kita sebagai pemilih kemudian user 1 ya. User 1. Nah, maka tidak bisa memilih lagi ya. Tidak bisa memilih lagi karena sudah memilih. Kemudian di bawahnya muncul terima kasih. Nah, seperti itu jadi aplikasi ini sudah bekerja ya sesuai dengan ketentuannya. Pemilih hanya bisa memilih 1 kali. Kemudian sekarang kita coba lihat di admin, apakah terekap ya atau tidak. Nah, kita masuk sebagai admin dan ternyata ya bagus sekali ini terekap ya. Total pemilih 5, sudah memilih 1, persentasenya adalah 20%. Nah, tadi nomor
calon nomor satu ya mendapatkan 1 suara, dan ini 100%, dan di sini adalah, eee, grafiknya seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk memilih yang 5 itu ya, kita lakukan pemilihan user 2, masuk pemilih, kemudian kita pilih yang ini, kemudian kirim. Kemudian nah di sini muncul seperti ini, ucapan terima kasih ya. Kita keluar, kemudian kita ke user 3 ya. Nah, kita lihat ya efek ketika, sudah memilih ya. Kita pilih yang ini misalkan. Nah, maka muncul seperti ini tuh, efek, balon berjatuhan seperti itu. Nah, di sini statusnya sudah memilih. Sekarang kita lanjutkan ke user 4. Nah, seperti ini. Kita pilih kirim pilihan. Nah, ini terima kasih. Nah, sekarang terakhir ya, kita masukkan. Nah, kita pilih yang ini ya. Kemudian kita kirim. Nah, kemudian kita keluar, kemudian kita coba login sebagai admin. Nah, maka ini hasilnya seperti ini ya. Total pemilih 5, sudah memilih 5, persentase 100%, kemudian pasangan calon 2. Calon nomor 1 mendapatkan 3 suara atau 60%, dan calon kedua mendapatkan 2 suara atau 40%. Nah, ini grafiknya seperti ini ya. Warnanya pun seperti ini ya. Nah, jadi seperti itu sahabat semua, dengan aplikasi Canva AI kita bisa membuatkan aplikasi pemilihan online. Nah, aplikasi pemilihan online ini tidak hanya untuk OSIS ya, misalkan untuk pemilihan di masyarakat ya, pemilihan di lingkungan masyarakat ya, atau untuk anak SD pun bisa ya, simulasi pemilihan. Misalkan untuk pemilihan ketua kelas ya, ataupun pemilihan yang lainnya di lingkungan sekolah dasar. Demikian sahabat semua untuk tutorial hari ini, semoga bermanfaat.